Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa dini. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, yang terhormat kepada Dr. Cecep Wahyu Hairudin MPD selaku dosen mata kuliah analisis data kualitatif dan teman-teman semua serta para penonton video ini, saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Izinkan saya di sini untuk membahas salah satu tugas yang telah diberikan oleh dosen bersangkutan pada mata kuliah yang beliau ampu, yakni di sini saya akan menjelaskan salah satu jenis analisis data kualitatif. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke teknik analisis data kualitatif, alangkah baiknya kita memahami definisi dari teknik analisis data kualitatif ini sendiri. Ada beberapa pendapat nih dari ahli. Yang pertama itu ada dari Taylor, bahwasanya teknik mencari data atau teknik analisis data kualitatif itu bisa didefinisikan sebagai proses merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis seperti yang disarankan, ya, dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis tersebut. Sedangkan menurut Leximoleong, ini merupakan kegiatan analisis dalam sebuah penelitian yang dilakukan dengan memeriksa semua data dari instrumen seperti dokumen, catatan, rekaman, dan hasil tes dan lain-lain, ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita bisa menyimpulkan untuk berbicara teknik analisis data kualitatif ini adalah cara dalam memproses data guna memberikan penjelasan serta menemukan hal-hal yang memang berkaitan dengan penelitian atau tema penelitiannya, teman-teman. Nah, di sini itu kan jenis-jenis teknik analisis data kualitatif itu ada 5, ya teman-teman. Ada konten, naratif, dan wancana, kerangka kerja, dan teori beralas. Di sini saya akan membahas tentang teori analisis data secara naratif. Oke teman-teman, pada tahu gak sih analisis naratif itu apa? Nah, menurut Stock pada Konstanto 2015 menjelaskan bahwasannya analisis naratif ini adalah cara yang kuat dan bermanfaat untuk menjelajahi teks-teks media. Oleh sebab itu, analisis naratif ini kerap kali digunakan untuk membongkar maksud ideologis, ya teman-teman, pada sebuah karya di mana maksud ideologisnya tersebut disembunyikan, teman-teman. Jadi, analisis ini tuh untuk meneliti hal-hal atau maksud dan tujuan dari karya tulis yang telah dipublikasikan, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita berbicara studi naratif, ini tuh sangatlah penting dalam membaca makna yang dikonstruksikan dalam sebuah teks itu. Selain itu teman-teman, analisis naratif ini dalam perkembangannya tidak hanya menjadi sebuah kajian yang kaku terhadap teks, namun memiliki hubungan yang sangat erat dengan analisis budaya atau yang disebut juga cultural studies. Teman-teman, analisis naratif ini menurut Iqbal ini merupakan sebuah metode analisis narasi, teks, gambar, pertunjukan, kejadian, artefak kultural yang menceritakan sebuah kisah. Terus analisis ini juga membantu untuk memahami, menganalisis dan mengevaluasi narasi, baik narasi fiksi, ya, seperti novel, puisi, cerita rakyat, dongeng, dan film, komik, musik, dan lain sebagainya. Namun ini juga bisa menganalisis fakta. Jadi teman-teman bisa disimpulkan bahwasannya analisis narasi ini tuh, kalau menurut saya pribadi, adalah analisis yang dilakukan guna mencari maksud dan tujuan suatu karya itu dibuat, serta apa sih hubungannya dengan masalah penelitian yang memang kita ajukan gitu. Selain itu pun teman-teman, menurut saya analisis naratif ini dengan perkembangan zaman dan teknologi ini pula tidak hanya menganalisis sesuatu yang berwujud, namun di sini juga kita bisa menggunakan teknik analisis naratif ini guna menganalisis sesuatu yang memang dipublikasikan secara online atau melalui media-media teknologi. Nah, teman-teman, ada beberapa tahap untuk melakukan analisis naratif ini. Saya
mengambil dari Kadinum dan Connelly tahun 2000. Ini ada 4 tahap. Yang pertama itu tentukan apakah masalah penelitian atau pertanyaan paling cocok dengan narasi penelitian. Yang kedua ada pilih salah satu atau lebih subjek penelitian yang memiliki cerita yang memang relevan dengan masalah penelitian yang si peneliti angkat. Yang ketiga mengumpulkan informasi tentang konteks cerita. Dan yang keempat menganalisis cerita serta merestory atau membuat ceritanya kembali ke dalam kerangka kerja yang memang masuk akal ya teman-teman. Nah, oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Benar itu milik Allah dan salah itu dari saya pribadi munculnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.